Sistem Fuel Injection memudahkan pemeriksaan kondisi motor melalui alat diagnosa fuel injection. Biaya servis terbukti lebih murah, serta didukung bengkel resmi Yamaha di seluruh Indonesia. Dan teknisi yang terlatih dalam menangani motor injeksi. Yamaha New M3 125 Blue Core, desain dan performa tanpa kompromi. Assalamualaikum. Bro-bro anak milenial yang kalau kumpul bawa rokok setengah maaf. Kali ini kita akan membahas motor keluaran Yamaha pesaing Honda Beat, Mio M3125. Ditambah lagi konsumen Indonesia secara umum sudah makin pinter dan piki-piki. Berbeda fitur dikit aja bisa menentukan pilihan motor matic yang dibeli, padahal toh ujung-ujungnya yang penting lincah, irit, bandel, dan resale value tinggi. Kebetulan, saya memang lagi butuh kendaraan buat operasional sehari-hari macam nganter istri ke pasar, ke minimarket, sama ke stasiun. Jelas bukan untuk off-road, bukan untuk babat alas, bukan buat gaya, apalagi buat keliling Indonesia. Pilihan paling tepat adalah entry level skutik, Honda Beat atau Yamaha Mio. Singkat cerita, pilihan jatuh ke Yamaha Mio M3 karena sudah pernah punya motor Honda sebelumnya, jadi pengen mencoba sesuatu yang baru aja. Nah, kreasi baru Yamaha Motor Indonesia adalah Mio M3 yang dibekali dengan teknologi Blue Core dan mesin berkubikasi terbesar di kelasnya, 125 cc. Mari kita tengok seperti apa sih Yamaha Mio M3 ini, apakah sesuai ekspektasi lincah, irit, bandel, dan resale value tinggi. Mio M3. Yamaha sadar bahwa mereka perlu membuat inovasi yang membedakan dari seterunya terutama Honda. Bahasa kerennya kayak the game changer yang membuat produk Yamaha bisa punya nilai lebih dibandingkan kompetitor. Insinyur Yamaha kemudian meramu berbagai racikan teknologi atau desain yang bertujuan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, semuanya digabungkan dan diberi label Blue Core. Mantap banget ya! Blue Core adalah gabungan berbagai teknologi atau desain yang bertujuan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien. Ada 4 hal yang menjadi pilar dari teknologi Blue Core, yaitu peningkatan efisiensi pembakaran, pengurangan tenaga yang hilang, aliran bahan bakar lebih presisi, dan penurunan berat motor secara keseluruhan. Kedengerannya agak bahasa dewa ya, hehehe. Secara konsep mirip teknologi ski-aktif milik Mazda, tapi tentunya tiap pabrikan punya paten masing-masing. Lalu, bagaimana wujud dari teori-teori di atas dalam penggunaan sehari-hari? Performa dan efisiensi. Mesin Mio M3 ini cukup responsif untuk dibawa stop and go di jalanan macet Jakarta. Saya memang tidak mengukur menggunakan alat-alat khusus. Tapi akselerasi hingga 60 km per jam bisa dicapai tanpa kesulitan. Namun secepat-cepatnya motor matic, kekurangan mendasar sistem transmisi CVT masih sangat terasa. CVT belum bisa menyamai responsifnya transmisi manual. Rasio gear CVT tidak bisa berubah secepat keinginan saya, sehingga jeda antara putaran gas dengan bertambahnya kecepatan masih terasa, ngeden. Kita harus mengurut putaran gas agar akselerasi bisa mencapai kecepatan tinggi. Jika dibandingkan dengan Beat FI, menurut saya jika sama-sama standar, sama saja hehe. Mesin Mio M3 ini cukup responsif untuk dibawa stop and go di jalanan macet Jakarta. Bagaimana dengan efisiensinya? Yamaha menyempilkan lampu indikator eco mode pada panel speedometer untuk membantu rider mengatur gas secara efisien. Namun nyatanya hampir mustahil menjaga lampu indikator terus menyala di jalan raya, kecuali di dalam komplek. Selama penggunaan kurang lebih 1 minggu dengan rute perjalanan dalam kota Jakarta yang macet, rata-rata
Ride and handling. Urusan handling, Yamaha memang jagonya. Mio M3 sangat enak diajak meliuk-liuk menembus kemacetan Jakarta. Mau rebahan cukup dalam ketika menikung. Pede saja. Motor ini cocok buat Anda yang gemar mengendarai dengan kecepatan lumayan tinggi setidaknya hingga 70 km per jam, karena lebih dari itu mulai sedikit melayang. Yamaha terkenal menyeting keras suspensi motor produksinya demi handling, tentu dengan mengorbankan sisi kenyamanan. Suspensi depan dan belakang Mio M3 keras, pakai banget. Dijamin pergelangan tangan dan pinggang akan pegal menghadapi jalanan Jakarta plus seaprek polisi tidurnya jika dilalap terus-terusan selama lebih dari 1 jam. Untungnya busa jok tebal, sehingga pantat tidak cepat panas jika berlama-lama duduk di atas motor. Sangat disayangkan, karena sejak zamannya motor bebek era 90-an sampai Matic era 2010-an, tidak ada kemajuan berarti di sektor kenyamanan. Walaupun Mio M3 memang bukan motor flagship tapi boleh dong menuntut perbaikan dari pabrikan. Mio M3 sangat enak diajak meliuk-liuk menembus kemacetan Jakarta. Saya sudah mencari-cari cara agar suspensi Mio M3 ini lebih enak dan manusiawi, karena itu saya mencoba dengan mengganti suspensi belakang dengan punya X-Ride. Hasilnya, lebih empuk sedikit, namun hampir tidak berbeda. Malah motor jadi nungging dan memberikan tekanan berlebih pada pinggang. Desain. Disinilah Mio M3 benar-benar bersinar. Menurut saya, styling motor ini mantap, paling ganteng di kelasnya. Apalagi jika dilihat dari samping. Dari belakang memang agak kurang, tapi tak apa-apalah. Sayang ukuran ban dari pabrikan kecil sekali. Depan 70/90 dan belakang 80/90 ring velt 14. Buat Anda yang merasa harga dirinya tersobek-sobek karena naik motor dengan ban kayak kaki tikus, lebih baik segera mengganti dengan ukuran ban yang lebih besar. Menurut saya, styling motor ini mantap, paling ganteng di kelasnya. Mari sejenak kita nikmati dulu kegantengan Yamaha Mio M3. Lain-lain. Saya membeli Yamaha Mio M3 ini pada bulan Februari tahun 2015, artinya pemakaiannya sudah 10 bulan. Secara umum Mio M3 skutik entry level yang bagus. Mesin, dan kelistrikan tidak rewel. Apalagi performa mesin menurut saya masih seperti baru. Tapi 1 bulan terakhir ban belakang terasa seret dan bergetar halus jika lari di atas kecepatan 40 km per jam. Menurut mekanik bengkel Yamaha permasalahan ada di leher ban belakang. Memang getarannya cukup halus dan hampir tidak terasa, tapi kalau dirasa-rasain mengusik juga hehe. Hingga tulisan ini dipublish saya belum mengganti leher ban belakang karena memang tidak terlalu mengganggu, nanti jika sudah diganti artikel ini akan saya update. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, biaya depresiasinya kurang lebih 3 juta rupiah. Terakhir Resale Value, jika ngeliat ke situs-situs jual beli online harga bekas Yamaha Mio M3 saat tulisan ini dipublish ada di sekitaran 10,5 juta rupiah. Harga ketika masih baru yang sudah saya tebus 10 bulan yang lalu rep 13,6 juta. Artinya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, biaya depresiasinya kurang lebih 3 juta rupiah. Kesimpulan, Yamaha Mio M3 sukses menjalankan tugasnya memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari yang ringan macam nganter istri ke pasar, ke minimarket, sama ke stasiun. Jika Anda bermaksud membeli motor ini untuk berkomuter dengan jarak lebih dari 15 km, motor ini masih oke. Tapi perlu dipertimbangkan badan Anda akan lelah karena suspensi yang terlalu keras. Jika seseorang sudah puas dengan suatu produk, biasanya dia tidak akan ngelirik produk lain yang sejenis. Nah, setelah saya membeli dan menggunakan Yamaha Mio M3 ini selama 10 bulan, ternyata saya masih penasaran, bagaimana rasanya seandainya saya ambil Beat. Bagaimana dengan Netters? Monggo diisi komennya jika ada pengalaman menggunakan Yamaha Mio M3, atau monggo masukannya agar review selanjutnya dapat lebih baik.